Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang. Kau milau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan. Mimpi-mimpi indah ku tak pernah jadi kenyataan. Teriknya sinar mentari saat ku langkahkan kaki menempuh jalan berliku di dalam hidupku ini. Sampai akhirnya ku tahu ada cinta, ada nafsu, ada yang mengejar harta lalu menghilang darimu. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, semua telah aku rasai. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, silih berganti singgah dalam hidupku, singgah dalam hatiku, singgah dalam diriku. Maaf mas, mau nanya mas. Mas tau nggak Jeffrey Gede suka nongkrong di mana ya? Yang suka pakai mobil jeep. Yang anaknya Pak Anton itu? Anton Sudarma, benar-benar. Dia di diskotik Amora biasanya. Biasanya di Amora ya? Iya. Yang di pojok? Iya. Makasih ya. Iya, Mas. Ayo, sebentar. Nih. Pokoknya gua terus terang aja. Gua ini puas banget sama kerja kalian. Good, begitu dong. Nah, nih. Adil kan? Cocok kan? Woi, tuh. Bos. Sayang, Bos. Kenapa? Saya terlalu cepat. Ngerjain dia? Kalau enggak, mampus dia. Lu gimana sih? Yang penting dia udah kapok sekarang. Oh. Dan nggak bakal ganggu bos lagi, ya nggak? Ya sip, Pak. Oke, gua bener-bener happy nih. Nah, makanya kebahagiaan gua ini harus dirayakan, ya. Kita pesta. Oke, Bos. Oke. Sip. Ayo, Mas, sediain. Keluarin semua, keluarin. Pokoknya happy deh, Bos. Happy. Nih. Iya. Ayo, tuh. Ya. Ayo, Bos. Ayo. Bos, ya. Ayo, cepat. Tos. Oke, tos. Untuk bos. Asik.
Happy, Bos. Yang penting happy. Ting dulu dong. Nah, tapi ingat, lu jangan mabok ya. Jangan mabok ya. Yang boleh mabok cuma gua sendiri di sini ya. Oke. Iya. Yuk. Maaf mengganggu. Bung Jeffrey ya? Loh, kok kenal saya? Saya dapat informasi katanya Anda yang paling terkenal di sini. Wah, gua terkenal di sini. Ada apa? Boleh kita bicara sebentar, Bung, soal bisnis? Soal bisnis. Waduh, boleh nih. Nggak minum dulu. Makasih. Terima kasih. Nggak, oke. Bisnis, boy. Sebentar ya. Ayo. Saya pinjam dia sebentar ya. Ya, ayo, Mas. Lo kenal nggak sama orang itu? Kenal nggak kenal, bukan urusan kita. Penting nih, duit nih kan? Duit, minum. Happy. Malam ini. Oke, kita tos. Ya. Kok bisnis begini sih? Dia mau kelihatan adik gua kan? Beraninya main keroyokan lu kan? Lu jangan ganggu adik gua lagi ya. Ya, halo. Ya. Saya Ayah Jeffrey. Siapa kamu? Apa? Jeffrey memukuli anak orang? Jeffrey, tunggu. Apa-apaan sih kamu ini? Bikin malu aja. Beraninya membayar orang untuk memukuli anak itu, hah? Tapi anak itu brengsek, Pak. Kurang ajar, keterlaluan, Pak. Dia tuh kembali mencoba mendekati Santi. Jeffrey kan takut kehilangan Santi, Pak. Jeffrey nggak bisa hidup tanpa Santi, deh. Diam! Lelaki macam apa kamu ini? Berani-beraninya kamu membayar orang untuk memukuli anak itu, hah? Saya kasih tahu. Bukan begitu caranya untuk menaklukkan hati gadis. Mengerti? Jeffrey ini sudah tidak tahu lagi mesti berbuat apa, Pak. Pokoknya Jeffrey nggak sanggup deh kehilangan Santi. Apapun yang terjadi, pokoknya Santi harus jadi milik Jeffrey. Tapi tidak dengan cara picik seperti itu. Mengerti? Pak, apa jadinya kalau Papa nggak jadi mertuanya Santi? Semua orang kan sudah tahu. Padahal semua rencana sudah tersusun dengan rapi, Pak. Itu benar. Tetapi ingat, jangan sekali-kali lagi membuat malu nama orang tua. Oke? Sekali lagi saya mau tanya terhadap saudara sebagai tersangka dalam perkara ini. Coba saudara tunjukkan di mana kedua teman saudara sekarang berada. Bapak kan polisi, Pak. Bapak lacak aja sendiri. Ya memang saya polisi dan itu udah tugas saya. Tapi saudara tetap harus bantu saya. Tunjukkan di mana kedua teman saudara sekarang berada. Biar sampai mati pun, Pak. Jawaban saya tetap sama. Saya nggak tahu. Oke, demikian pernyataan saudara. Berarti saudara tetap tidak akan membantu kepolisian. Berarti saudara akan mendapatkan kesulitan dalam perkara ini. Dan sambil menunggu bukti pendukung lainnya, saudara tetap kami tahan di sini, di kantor kami. Saudara masuk. Masuk! Siap, perintah, Pak. Cepat saudara bawa tersangka ini, masukin ke ruang tanah. Jalan. Mas, Saudara.
Kalau sudah selesai akan segera kami ambil dan membereskan pembayarannya. Di mana nih? Sebentar. Di mana? Oke, makasih ya. Siapa, Mal? Dedi, paspor tujuan surga kita sudah selesai. Tapi kita nebusnya pakai apa, Mal? Sedangkan kamu sudah setuju dengan jumlah yang ditentukan Dedi waktu itu. Uangnya dari mana, Mal? Jangan bodoh, Mona. Kita ini kan bukan amatiran. Maksud kamu akan habisi Dedi dan mengambil paspor itu tanpa membayar sesen pun, Mal? Bukan saya yang akan melakukannya. Tugas saya sudah selesai. Dedi adalah bagian kamu. Apa? Saya tahu kamu bisa diandalkan. Lagi pula, saya kan buronan polisi. Lebih aman kalau kamu yang keluar dan membereskannya. Saya telepon Kak Nyono dulu ya. Iya. Halo? Pak Roni? Iya, betul Pak. Pak, kalau saya nggak salah tadi saya melihat Mona di daerah sini, Pak. Iya? Iya. Anda yakin itu Mona? Saya yakin sekali, Pak. Dia menggunakan kacamata hitam. Waktu saya coba dekatin dia kabur, Pak. Terima kasih, Pak, atas informasinya. Kalau gitu, segera saya kirim anggota saya untuk memeriksa. Saya berada di supermarket di sektor 3, Pak. Terima kasih, Pak Roni. Selamat sore. Saya sayang sekali nggak bisa ngikutin Mona tadi. Nggak apa-apa. Kan Kapten Jonas sudah mengirim anak buahnya ke sini, kan? Kita ke dalam yuk. Kathy? Nih, ada surat panggilan untukmu. Apa aku bilang? Kau pasti diterima. Pengalamanmu sebagai sekretaris bisa diandalkan. Nih, baca sendiri. Kathy, kamu nih kenapa sih? Dapat pekerjaan kok malah ogah-ogahan begini? Anita, aku kan pernah bilang, aku tidak mungkin bekerja pada Harry. Aku kan juga sudah bilang, kalian berdua sudah dewasa. Kenapa bersikap seperti anak kecil begini sih? Aku malu, Nit. Dulu Harry amat mencintaiku dan memperhatikan aku. Aku tidak memandang sebelah mata. Aku dulu pernah menolaknya
dan menghinanya di muka umum. Kalau Harry sekarang mau menerimamu bekerja di perusahaannya, itu artinya dia berjiwa besar dan mau melupakan masa lalunya. Kuharap kau pun bisa berjiwa besar dan tidak jadi pengecut seperti ini. Pengecut? Apa maksudmu? Bukankah orang yang tak berani mengakui kesalahannya adalah seorang pengecut namanya? Kamu jangan bodoh, Kathy. Mungkin ini sudah suratan takdir. Nasib telah mempertemukan kamu kembali dengan Harry. Jadi untuk apa kamu ingat-ingat lagi masa lalu? Kita akan hidup untuk hari ini dan masa depan, Kathy. Camkan itu. Kamu pikir kamu siapa? Apa kedudukanmu? Dan berapa penghasilanmu? Apa kamu mampu membiayai hidupku? Kathy, apa yang barusan kamu bicarain itu ada hubungannya sama cinta? Cinta? Omong kosong soal cinta. Orang hidup perlu makan, perlu uang, bukan cinta. Apa kau dapat memuaskan segala keinginanku hanya karena bermodal cinta? Cinta tidak dapat membeli berlian, bahkan membeli nasi bungkus pun perlu uang, Her. Jadi, kamu anggap kalau... Terserah apa katamu. Yang jelas, jangan sekali-kali kau mengatakan ini padaku. Ngerti? Hai, Hari. Hei, mau kemana kamu? Hari, aku minta maaf sama kamu kalau selama ini aku punya kesalahan. Loh, kenapa? Hari ini aku memutuskan untuk keluar dari perusahaan ini. Kamu dipecat? Tidak. Oh, Her, kamu tahu nggak? Kat ini akan menjadi permaisurinya Pak Teddy. selamat ya, Kat. Terima kasih. Saya yakin kalau kamu tuh udah nemuin pangeran impian kamu. Saya juga yakin kalau Pak Teddy tuh bisa bahagiain kamu. Saya turut berdoa supaya kamu tuh dijauhin dari kesusahan dan kesedihan. Terima kasih. Anita, aku pulang dulu. Mari. Mari. Pagi, Pak. Lagi. Baik, Pak. Baik, Kathy. Bawa menunggu di ruangannya. Mari. Hello. Hello, Mr. Godwell. How do you do? Good. In this afternoon? Okay, in 4 p.m., right? Okay, I'll see you then. Bye-bye. Jadi gimana, Kathy? Apa kamu udah memutuskan untuk bisa bekerja sama dengan kami di perusahaan ini? Iya, Pak. Bagus. Karena kami juga membutuhkan tenaga profesional yang berpengalaman seperti Anda. Begini, boleh saya bertanya? Boleh. Sebagai teman tentunya, bukan sebagai atasan. Kenapa kamu mau menerima pekerjaan sebagai sekretaris di sini? Padahal, setahu saya, kamu itu kan mantan istri dari salah satu pengusaha multinasional yang sangat kaya raya tentunya.
banyak orang bermimpi menjadi burung untuk dapat mencapai rembulan. Saya adalah salah satu dari mereka. Dan saya harus menerima kenyataan itu, bahwa saya tidak mempunyai sayap. Dan karenanya, saya tidak akan pernah dapat mencapai rembulan. Maaf, bukan maksud saya untuk menyinggung kamu loh. Tidak apa-apa. Memang begitu kenyataannya kok, Pak. Oke, kalau begitu saya tidak akan pernah lagi menanyakan tentang masa lalu kamu. Nah, ini ada beberapa tugas yang saya akan berikan ke kamu. Ya. Ini file kamu pelajari. Setelah itu, tugas-tugas ini akan kamu lakukan untuk saya. Ya? Permisi, Pak. Mari. Nah, Katy. Ya, Sekali lagi, saya ucapkan selamat bergabung dengan kami. terima kasih. Mari. Kalau kita hanya duduk-duduk saja dan menunggu keadilan, perampok-perampok itu sudah lari dan menikmati hasil curiannya, Ron. Sementara itu, kita hanya gigit jari. Sabar dikit, kenapa sih, Rob? Hah? Biar dong pihak yang berwajib menyelesaikan semuanya. Kan kamu tahu, Mona itu penjahat profesional. Susah untuk menangkapnya. Kalau aku bertemu dengannya, takkan kubiarkan dia lolos lagi, Ron. Akan kuhajar dia habis-habisan untuk membalas perbuatannya. Sabar, Rob. Luka kamu kan masih belum sembuh. Gimana sih? Robi, kita ini kan hidup di negara hukum. Biar hukum yang menyelesaikannya. Kita tidak bisa menghakimi sendiri. Mit, Ya. bantu mama ya menyiapkan makan malam. Udah. Makasih ya, Mit. Ya. Yuk. Masak yang enak ya. Kamu tuh bisa sabar dikit nggak? Sampai lukamu sembuh. Ya? Bentar ya, gue lihat dulu ya. Harry. Halo, Pak. Apa kabar? Ya ampun. Mimpi apa ya kita? Bisa kedatangan kamu, Her. Sebenarnya saya juga udah lama kepingin ketemu dengan Pak Roni sama Robi. Aduh, jangan panggil Pak dong. Ayo masuk. Ayo, silakan Her. Masuk, Her. Ya. Permisi, Pak. Ya. Her, ngomong-ngomong, angin apa yang membawa kamu datang kemari? Dan bagaimana tahu alamat kami? Ya, sedikitnya kan saya selalu mengikuti perkembangan Bapak. Saya mohon maaf ya, Pak. Saya sebenarnya merasa turut prihatin atas kondisi yang seperti ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih saya kepada Bapak. Jika bukan karena nasihat Bapak dulu kepada saya, mungkin saya nggak jadi seperti ini, Pak. Dan saya dengar katanya sekarang kamu sudah berhasil memimpin sebuah perusahaan. Apa itu benar? Ya, begitulah, Pak. Berkat dukungan dan doa dari Bapak juga. Bagus. Biasanya orang yang tekun, Her, pasti akan berhasil. Terus terang, saya senang mendengarnya. Terima kasih, Pak. Sebetulnya kesibukan saya menyelamatkan perusahaan Paman dan mengelola manajemen baru dari perusahaan yang membuat keinginan saya untuk bertemu dengan Bapak menjadi tertunda. Saya sadar, Pak, bahwa kita memang tidak bisa dipisahkan dari masa lalu. Dan apa yang kita dapatkan sekarang, saya anggap seperti cerminan dari masa lalu. Kamu sekarang sudah jadi bos. Lain filosofinya. Lo kan dulu Pak Roni sendiri yang ngajarin saya tentang filosofi kehidupan. Itu dulu, Her. Sekarang aku nggak bisa banyak ngomong. Ya, seperti yang kau lihat sendiri. Rumah aja aku harus nyewa. Yang pasti saya merasa senang sekali, Pak, bisa menemukan alamat Bapak. Dan saya yakin memang sudah takdir kita untuk bisa bertemu lagi, Pak. Her, sebentar ya. Aku panggil Mama dulu. Mama pasti terkejut kalau lihat kamu, ya?
Oh iya, kamu sekalian makan di sini saja ya, Her. Sambil cerita sejarah suksesmu. Jadi ngerepotin. Tapi ngomong-ngomong, kenapa tuh muka? Ini. Biasalah, anak muda. Oke, silakan. Mari. Terus terang, saya amat kecewa dengan kejadian itu, Bu. Saya juga, Pak. Tapi apa yang harus saya lakukan? Anak bengal itu terus-menerus meracuni Santi dengan rayuan-rayuannya. Ya, sehingga Santi terpengaruh lagi. Tapi tante itu kan ibunya. Mestinya tante itu ya melarang Santi supaya tidak berhubungan lagi dengan si brengsek itu. Iya betul, Jeff. Tante juga tidak menyukai hubungan mereka. Hanya kamu yang tante inginkan jadi menantu tante. Dan cuma kamu yang pantas jadi suami Santi. Oh ya, kalau begitu menunggu apa lagi? Kita pihak orang tua sudah saling setuju dan merestui. Begitupun anak saya, Jeffrey. Dia sangat mencintai Santi, kan? Sebaiknya kita tuntaskan semua persoalan agar tidak terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan. Tapi bagaimana caranya, Pak? Saya sudah kehabisan akal menghadapi ulah si brengsek itu. Itu soal gampang, Bu. Kalau nanti Santi sudah resmi jadi istri Jeffrey, tentu tidak akan ada orang yang berani mendekatinya lagi, kan? Apa benar? Karena Santi itu sudah menjadi milik Jeffrey. Dan sudah terikat dan tidak mungkin lepas lagi, Tante. Kenapa sih Mama terus saja memaksa Santi untuk kawin sama Jeffrey? Santi kan sudah bilang, Santi nggak cinta. Santi nggak mau kawin selain sama Robi. Santi harus kawin sama Jeffrey. Mama kan sudah janji sama papanya. Pokoknya Santi nggak mau. Santi, aduh Santi. Santi, jangan kemana-mana. Nanti Papa mau bicara. Santi. Apa-apaan sih ini? Keputusanmu itu keterlaluan, Ma. Kok berani-beraninya Mama langsung membuat janji dengan ayahnya Jeffrey untuk menikahkan Santi sama Jeffrey? Apa itu? Kenapa tidak? Santi kan anakku. Aku kan berhak memutuskan yang terbaik untuknya. Papa lagi bukannya mendukung Mama. Bagaimana aku bisa mendukungmu, Ma? Keputusanmu itu kan menyangkut masa depan Santi dan perasaan Santi. Jadi kalau memang keputusanmu itu maksudnya untuk kebaikan Santi, seharusnya Mama juga memberi kesempatan kepada Santi untuk mengemukakan pendapatnya, keinginannya apa, bukan dengan main paksa begini. Oh, jadi Papa juga menentang Mama, gitu? Ini bukan bicara menentang atau tidak, Ma. Pokoknya mulai sekarang aku tidak mau campur lagi urusan ini. Tapi ingat, kalau keputusanmu itu berakibat fatal buat Santi, aku ayahnya tidak akan tinggal diam. Ngerti? Jeffrey, Mama. Ya, Papa ngerti perasaan. Tolong Santi, Mama. Papa akan tolong Santi. Santi sabar. Kalau kamu gini terus nanti sakit. Papa nggak mau kamu sakit ya. Sudah pesankan kopi untuk saya? Udah. Mama. Posisi kita sekarang benar-benar dalam bahaya, Mal. Akan makin banyak orang yang kenal wajah kita sebagai buronan, Mal. Di koran ini tertulis
kalau polisi memeriksa setiap wanita yang wajahnya kelihatan mirip buronan MN. Kamu jangan bikin malu saya. Kalau kamu mulai meragukan saya, kamu boleh pergi kapan kamu mau. Kuping saya mulai panas mendengar ketakutan kamu yang tidak beralasan itu. Maafin saya ya, Mal. Saya nggak bermaksud begitu loh. Lantas? Kamu takut ketangkap dan dipenjara? Oh, nggak sama sekali. Kalau kamu ada di samping saya, apa yang saya takutin? Dan yang paling penting, saya nggak akan ninggalin kamu. Karena Mona nggak bisa hidup tanpa Jamal. Gitu dong. Ya? Saya baik-baik saja kok. Cuma agak sedikit nggak enak badan. Makanya belum sempat menemui kamu. Bener nih. Benar. Kamu sendiri kok suaranya berubah. Kayak kena flu. Aku lagi flu. Jaga kesehatanmu baik-baik, Santi. Jangan baik pikiran ya. Rob, kapan kamu datang untuk jemput saya? Saya udah gak tahan tinggal di sini. Mama terus saja memaksa saya untuk menikah dengan Jeffrey. Tapi saya nggak bisa. Saya nggak bisa menikah dengan orang lain kecuali kamu, Rob. Aku pasti datang menjemput kamu bila aku siap. Pernikahan bukan hal yang main-main, Santi. Kamu harus sabar, oke? Sabar sih bukan masalah, tapi udah dulu ya. Ada Mama datang. Ngobrol sama siapa kamu? Bukan urusan Mama. Ini, minum obatnya dulu. Kalau terus-terusan begini, nanti kamu sakit. Mama nggak usah mikirin Santi. Santi bisa ngurus diri sendiri. Sudahlah, jangan membantah. Biar bagaimanapun juga, Mama ini kan ibu kamu. Ibu yang melahirkan kamu kan? Ya kan? Mama sangat sedih melihat kamu terus begini. Nggak mau makan, nggak bisa tidur. Mama tahu, kamu kan masih marah sama Mama. Santi, Mama janji mulai sekarang Mama tidak akan memaksa kamu lagi. Mama? Kesehatan dan kebahagiaanmu jauh lebih penting dari segalanya. Betul, Ma. Mama tidak akan memaksa Santi menikah dengan Jeffrey. Iya. Sungguh, Ma? Iya. Buat apa Mama memaksakan kehendak? Toh jodoh di tangan Tuhan. Kalau sudah takdir, kita mau ngomong apa? Makasih ya, Ma. Makasih. Sekarang jangan ngambek lagi ya. Minum obatnya dulu. Apa Tante? Malam ini juga? Iya, kan kita sudah sepakat untuk menikahkan kalian secepatnya. Tapi Papa belum pulang, Tante. Biar saja, nanti Om yang jemput papamu. Nah sekarang kamu lekas kemari untuk jemput Tante dan Santi. Ngerti? Lekas ya. Wah, baik Tante, baik. Yes!
suamimu datang. Tante, gimana nih? Saya nggak ngerti nih. Tapi saya masih kurang paham, Tante. Ini gimana? Tante sudah kasih obat tidur tadi siang. Sekarang angkat, kita bawa. Angkat gimana? Dibawa kemana? Udah ikutin saja. Sekarang Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang, gemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang